Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Murid-murid SMP Islam Al-Azhar 35 Karawang yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih memegang teguh agamanya. Semoga nikmat iman dan nikmat Islam senantiasa selalu meridhoi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa untuk selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai di akhir zaman. Semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang setia, selamat, dan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Ibu Lucy Lusnayanti, untuk menyampaikan kultum mengenai gaya hidup halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Satu surat lagi berikutnya ada di surat An-Nahl ayat 144 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahu in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ya, murid-murid yang soleh dan soleha, dari ayat yang tadi sudah dibacakan dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kita untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal. Selain itu, Allah pun mengingatkan manusia untuk menjauhi setan, karena setan selalu menjerumuskan manusia ke jalan yang tidak baik, yaitu menjauhkan manusia dari Tuhannya. Kemudian dengan cara kita mengkonsumsi makanan yang halal itu merupakan salah satu bentuk kesyukuran dan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah halal dan haram ini menjadi batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji manusia. Nah, selain di faktor spiritual, ujian ini biasanya dari faktor ekonomi juga. Sebagai salah satu contoh, kita ambil contoh peristiwa Adam dan Hawa yang saat itu berada di surga. Namun Adam dan Hawa mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memakan buah kuldi. Nah, memakan buah kuldi ini merupakan siasat dari setan. Jadi setan itu sudah mengemas secara rapi siasatnya, memberikan rasa lapar kepada Adam dan Hawa, sehingga akhirnya Adam dan Hawa terjerumus di kesalahan tersebut. Anak-anakku yang soleh dan soleha, di dalam Islam itu ada dua jenis haram. Perlu kalian ketahui, yang pertama adalah haram karena zatnya. Jadi memang
zatnya itu sudah haram. Seperti yang kita ketahui ada bangkai, darah, anjing, babi, hammer dan sebagainya itu adalah haram. Kemudian yang kedua adalah haram karena cara mendapatkannya. Sebenarnya zatnya itu halal, tapi ada sebab yang membuatnya menjadi haram. Misalnya didapatkannya dari hasil mencuri, dari hasil korupsi, dari hasil penjinahan, maka barang tersebut menjadi haram. Nah, kalau di dalam Islam itu ada suatu prinsip yang perlu dipegang dalam mengkonsumsi makan atau barang yang halal. Yang pertama ada yang namanya prinsip syariah. Ketika umat muslim mengkonsumsi suatu barang, ini bukan hanya untuk kepuasan semata, tetapi juga ini dijadikan dalam bentuk ibadah. Kemudian perhatikan juga mengenai kebersihan dan kehigienisan barang yang kita konsumsi, karena Islam sangat mencintai kebersihan. Yang kedua, ada yang namanya faktor kuantitas. Ketika mengkonsumsi suatu barang, perhatikan juga antara pendapatan dan pengeluarannya. Jangan sampai kita membeli banyak barang, tapi ternyata pendapatan kita itu kurang atau sedikit. Nah, jangan sampai seperti itu. Perhatikan juga kuantitasnya. Yang ketiga adalah prinsip prioritas. Dalam memilih suatu barang, filter terlebih dahulu mana yang merupakan kebutuhan pokok. Nah, harus punya yang namanya prioritas. Kemudian perhatikan juga bahwa di dalam harta kita itu terdapat harta orang lain yang membutuhkan. Nah, itu pun harus dikeluarkan. Kemudian prinsip moralitas, berarti di sini perhatikan adab dan etika yang selama ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya saat kalian sudah mengkonsumsi makanan, janganlah sekali-kali kalian menghina makanan atau barang tersebut. Nah, gaya hidup halal ini bukan cuma dalam makanan saja, tapi dalam segala aspek harus selalu kalian perhatikan. Dalam kegiatan keuangan, kesehatan, berwisata, passion, nah ini juga harus diperhatikan halalnya. Murid-murid SMP Islam Al-Azhar 35 Karawang yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, berdasarkan 4 prinsip halal yang tadi telah disebutkan, mari kita sama-sama mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang kita konsumsi, apa yang kita beli bukan hanya sebagai kepuasan semata, tetapi itu juga sebagai bentuk ibadah, sehingga kita mendapatkan manfaat dari dunia maupun akhirat. Mari kita sama-sama tingkatkan kembali gaya hidup halal, karena memang ini merupakan faktor pembeda antara umat muslim dan umat non-muslim. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dengan cara mengkonsumsi makanan atau barang yang halal tersebut. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semua atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.